pada media yang Allah berikan, yaitu jasad kita hari ini. Baik, kepada ibu dan rahmat Allah, sampai di sini. Maka manusia begitu Allah Subhanahu wa taala matikan, berpisahlah ruh dan jasad, maka ruh masuk ke alam barzakh. Ya. Ketika kita masuk ke alam barzakh, maka ini yang kita sebut dengan alam kubur. Alam barzakh sama dengan alam kubur, bukan kuburan. Alam barzakh sama dengan alam kubur, bukan kuburan. Sekali lagi, ketika kita sudah dikuburkan di dalam tanah, kubur itu bahasa Arabnya dipendam, ya, ditanam. Begitu kita sudah ditanam di dalam tanah, maka jasad ini sudah terbaring di situ. Ruhnya kemana? Ya, maka ruh ini berada di alam ruh. Ruh ini bisa dia melihat jasadnya, karena ini kita berada pada dimensi yang lebih tinggi. Ketika ruh kita, ya, meninggalkan jasad, maka ruh bisa melihat jasad dan apa saja yang ada di sekelilingnya, tapi tidak bisa berinteraksi. Maka disebut alam barzakh adalah alam ada dinding batas yang kita tidak bisa lihat lagi ke belakang, tapi kita akan bisa terus menatap ke depan. Perjalanan lebih panjang lagi. Orang yang sudah berada di alam barzakh, ya, dia juga merasakan susah dan merasakan senang. Karena yang merasakan susah dan senang bukan jasad kita yang sudah masuk dalam kubur, tetapi ruh tadi. Maka Allah katakan, jangan kamu kira orang yang mati masih syahid, mereka itu mati. Tetapi mereka itu hidup. Bal ahya, tapi mereka hidup. Wahum yurzaqun, mereka diberi rezeki. Ya, bahkan Allah katakan kalian tidak tahu, ya, tidak paham dalam hal ini. Nah, karena dalam urusan ruh ini, ya, disebutkan yas'alunaka 'anir ruh, ketika ditanyakan kepadamu ya Muhammad tentang ruh, katakan ruh ini urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan tentang ilmu tentang ruh ini kecuali hanya sedikit saja. Jadi apa yang kita sampaikan ini adalah bahagian sedikit dari ilmu tentang ruh ini. Tapi urgensinya, pentingnya kita sampaikan, supaya kita tidak seperti orang-orang ateis. Orang-orang ateis mereka menganggap bahwa inilah jasad dan ruh ini hanya sampai di sini saja, begitu sudah mati selesai. Mereka tidak punya rukun iman, karena rukun iman itu nanti ada hari berbangkit. Orang yang beriman, yang punya iman, dia yakin bahwa nanti akan ada hari berbangkit. Kalau ada hari berbangkit, maka bagaimana dia berusaha hari ini jasadnya ini sinergi dengan ruh untuk dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut sedikit lagi. Ketika ruh sudah berangkat meninggalkan jasad, ya, maka ruh ini pun akan menempati tempat-tempat yang bertingkat-tingkat menurut kenikmatan-kenikmatan yang Allah persiapkan bagi mereka sesuai dengan amal selama bersatu dengan jasad selama hidup di dunia. Jadi waktu yang singkat di dunia ini 60-70 tahun menentukan perjalanan panjang sampai akhir nanti. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah itu la tufattahu lahum abwaabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Mereka yang ingkar kepada Allah Ta'ala, begitu mereka mati, tidak dibukakan oleh Allah pintu langit. Karena pintu langit ini banyak sekali. Kenapa? Ruh mereka itu dibiarkan saja di tempat-tempat yang jorok, tempat-tempat yang tidak bagus. La tufattahu lahum abwaabus sama'. Sehingga Allah memberikan ibarat, tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka, hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Sampai nanti ada unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kira-kira begitu. Ibarat yang Allah berikan, nggak mungkin. Mereka pasti berada pada tahap yang sangat menyusahkan. Nah, ini alam barzakh, masa penantian yang sangat panjang sekali. Makanya dalam beberapa keterangan kata Rasulullah, orang yang sudah berada di alam barzakh, dia nanti kalau amalnya bagus, maka Allah akan nampakkan nikmat surga. Artinya ke depan itu luar biasa. Maka gembiralah dia.
Orang-orang yang selama hidup di dunia ini dengan amal yang sangat jelek sekali, maka dinampakkanlah keadaan yang sangat sengsara di dalam kuburnya nanti, yaitu di alam barzakhnya tadi, di alam kubur, dia akan melihat bagaimana sengsaranya neraka. Dan itu terus sampai nanti hari berbangkit. Ya, baik. Begitu manusia sudah berada di alam barzakh, ya, tidak mungkin lagi balik ke dunia. Jadi, hana betul malam-malam Jumaat nyan bu bebih ni paju nu kubah bukra bacu iworoh rumah. Kira-kira kau menilai, ya? Atau gimana? Bermacam-macam kepercayaan kita, ya. Kok ada hantu begini, roh begini, itu urusan jin setan itu. Ya, dibuat sedemikian rupa supaya manusia tergelincir. Tetapi yang pada intinya informasi dalam Al-Quran enggak ada ruh yang sudah berangkat, kemudian dia balik lagi ke dunia berinteraksi dengan kita-kita. Enggak ada. Dia sudah barzakh. Barzakh itu batas. Ya, tidak bisa melewati ke alam subur. Ada pertanyaan? Apakah di alam ruh ini juga ada makan minumnya, Pak Ustaz? Ya tentu. Allah sudah sebutkan, wahum yurzaqun, mereka diberi rezeki kan? Apa rezeki mereka? Makan mereka? Kita belum pernah sampai ke alam ruh. Ya, enggak tahu kita. Kita memang dari ruh dulu pertama. Tetapi saya ingin sampaikan kepada kita, makanannya, ya, informasinya sama yang Allah berikan kepada kita, tapi dalam wujud yang berbeda. Contoh, nanti di dalam surga Allah sebutkan wa fakihatin katsirah. Buah-buahan yang sangat banyak sekali. Ya kan itu? La maqtu'ati wa la mamnu'ah, tidak pernah terputus dan tidak ada larangan di sana, makan apa saja. Sungai-sungainya pun ada sungai susu, ada sungai khamar, ada apa? Ada sungai madu kan begitu. Tapi yang disebutkan madu, khamar semuanya hanya pendekatan saja bahwa itu kok nikmat sekali bagi kita. Tetapi jangan kita berpikir yang di sana itu sama dengan di sini. Namanya saja. Disebut ada rumman, ada nakhal, ada disebutkan apa? Inab, buah-buahan, ada anggur, dan yang lain sebagainya. Disebutkan dalam, nanti di surga makanan kita itu banyak. Tetapi apa sama dengan anggur di sini? Beda. Kenapa? Yang di sana itu, mala ainur ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terdetik dalam hati manusia sedikit pun bagaimana bentuk kenikmatan surga itu. Tapi hanya pendekatan saja yang disampaikan. Nah, demikian juga, begitu kita pindah ke alam ruh, ruh juga makan minum. Tapi minumnya apakah dari air? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kalau tadi orang-orang di dalam surga disebutkan minum dari sungai khamar, tentu tidak sama dengan khamar yang ada sekarang. Minum satu gelas sudah teler kan begitu ya. Di sana khamarnya ladzat lisyaribin. Lezat sekali bagi orang yang meminumnya. Namanya sama, tapi wujud bentuknya berbeda. Karena makanannya adalah makanan alam ruh, tentu tidak sama dengan alam dunia. Kalau kita balik ke belakang, orang yang sudah berada di alam ruh ini tidak akan pernah mau makan makanan orang di alam dunia. Kenapa? Sudah enggak levelnya lagi, sudah turun. Dunia itu artinya rendah. Bapak-bapak hari ini, ibu-ibu yang hidup di dunia ini, disuguhkan makanan rahim, mau enggak? Kita dulu pernah berada di alam rahim kan? Kita pernah makan makanan rahim? Pernah. Sekarang kita sudah ada di dunia. Sekarang dikasih makanan rahim. Siapa yang mau? Yang pernah ada di dalam rahim dikasih ya makanan yang dimakan oleh sulbi. Pada alam sulbi. Enggak ada. Ya. Yang ada di alam sulbi dulu, kita mundur lagi ke belakang, makanan pada masa alam ruh dulu tidak ada. Tetapi menatap ini terus ke depan. Yang sulbi nanti berada di alam rahim, makanannya makanan di alam rahim, pindah ke dunia, makanannya di dunia, masuk ke alam barzakh, makanannya alam barzakh. Sudah? Baik. Ya, karena waktu kita singkat sekali ini. Nah, perjalanan panjang kita ini, ya, akhir dari semua kehidupan kita ini nanti,
ya, dihembuskanlah sangkakala atau trompet yang pertama, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Maka hancur semua mati yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan habis, tinggallah Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Kita yang sudah mati duluan masuk kubur. Merasakan enggak kiamat nanti? Semua merasakan kiamat, karena yang merasakan bukan tubuh kasar kita ini, tapi ruh kita. Saksikan enggak kita nanti bagaimana hancur idza zulzilatil ardu zilzalaha? Ya, dan seterusnya semua kehancuran idza samaa'un syaqqat. Semuanya kehancuran ini semua kita akan menyaksikan, karena yang menyaksikan itu bukan tubuh kasar kita ini, tetapi ruh kita. Bagaimana hancurnya alam jagat raya ini. Begitu. Sudah. Maka nanti akan dihembuskanlah trompet yang kedua, sangkakala yang kedua. Nah, saat itu maka semuanya akan dibangkitkan kembali. Ini yang dikenal dengan Yaumul Ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Semuanya akan bangkit lagi. Bagaimana bangkitnya? Sebagaimana jamur tumbuh di musim hujan, naik semuanya. Masihkah jasad ini semuanya? Tidak ada lagi. Jasad ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati. Hari di mana Allah ganti semua langit dan bumi, Allah ganti dengan yang baru, semua manusia Allah ganti yang baru. Yang tua-tua ini nggak ada lagi nanti. Yang kecil-kecil nggak ada lagi. Karena yang kecil-kecil nanti pada ditiup trompet pertama itu, yauma yaj'alul wildana syiba. Pada hari dijadikan anak-anak kecil itu nanti menjadi tua semuanya. Anak-anak yang seperti lari-lari tadi ini, begitu trompet ditiupkan nanti, langsung jadi orang tua dia. Betul, dalam ayat disebutkan. Jenggotnya putih. Kan begitu ya? Yang masih ada dalam kandungan terlepas semua, nggak ada dipikirkan lagi, semua masih bandung tua ada. Mati semua habis. Nah, begitu dibangkitkan lagi, bagaimana keadaannya? Disebutkan dalam beberapa keterangan hadis bahwa kita dibangkitkan dalam keadaan muda-muda semuanya. Ya, yang tua-tua, yang jenggot putih nggak ada lagi semua muda semua. Berapa mudanya? Kira-kira umur 40 tahun. Tapi bukan hitungan jumlah 40-nya, tetapi fit dan staminanya itu 40 rata-rata. Bagaimana keadaan saat itu? Masya Allah, itu yang disebut dengan Yaumul Ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Kenapa? Itu semua sudah diganti oleh Allah. Langit diganti dengan langit yang baru, bumi dengan bumi yang baru, tidak ada lagi tinggi, tidak ada lagi rendah, semuanya sama, datar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari kebangkitan ini luar biasa sekali. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian malam bangunlah kamu salat tahajud, supaya nanti ketika kita dibangkitkan dalam keadaan mulia. Ini yang kita mau jadikan semangat kita hari ini. Proses perjalanan mulai dari alam ruh sampai alam kebangkitan nanti. Ketika dibangkitkan dalam keadaan mulia. Bagaimana? Siapa itu? Orang-orang yang banyak sholat malamnya. Siapa yang sholat malam ini? Bukan ruh, tapi bergabungan antara ruh dengan jasad kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan hidup dan mati. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah coba siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Amal itu bukan kerja ruh, amal itu kerja jasad. Maka iman itu ucapkan dengan lisan, benarkan dengan hati, buktikan dengan amal perbuatan. Baru itu namanya iman. Apa Ibu yang dirahmati Allah? Yaumul Ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Terus perjalanan panjang, singkat saja. Setelah hari kebangkitan itu, ini masing-masing orang mikir diri sendiri. Saat itu keadaannya ditentukan oleh amal selama hidup di dunia, masih bergabung antara ruh dan jasad. Matahari yang sangat dekat sekali, ada yang keringatnya sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi ada yang saat itu sab'atu yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapat naungan di yaumil mahsyar, ya, di hari tersebut tidak ada naungan selain dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka salah satu di antaranya imamun adil, ada yang 7 itu, ya. Nah, mudah-mudahan kita dari yang 7 kelompok ini kita berada dalam kelompok itu salah satu di antaranya. Mendapat naungan pada naungan Allah Taala di yaumil mahsyar. Perjalanan panjang ini. Setelah berada di mahsyar, apalagi ceritanya? Dihisab kita, dibuat perhitungan. Semua kita akan diperhitungkan amal kebaikan kita. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang mengambil catatan dengan tangan kanan, maka dia akan dibuat perhitungan yang sangat mudah sekali oleh Allah Taala. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ada orang yang mengambil catatan dengan tangan kiri atau dari belakang, mereka ini akan dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah. Setelah hisab, dibuatlah mizan, timbangan. Tidak ada yang seimbang. Timbangan enggak ada yang seimbang. Kalau enggak lebih ke kanan, ke kiri, pasti diambil. Ya? Nah, oleh sebab itu, wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi enggak ada, itu seimbang, draw. Ya, 50-50 enggak ada. Kan begitu. Surga atau neraka. Yang berat timbangannya mendapat keridhaan oleh Allah dari Allah Taala, yang ringan masuk neraka. Selesai mizan, baru dipersilahkan untuk meniti sirat. Nah, sirat ini subhanallah, ya, sesuai dengan amal juga kita, perjalanan panjang ini, sirat. Semua akan meniti sirat kata Rasulullah. Ya. Ada yang cepat perjalanannya seperti kilat masuk surga. Jadi tidak benar kalau ada yang menyatakan karena lihat maksiat bengih malaikat jadi pak lewat neraka itu mau langsung surga gitu. Hanya ada betul ya. Jangan ulang ceramah lagi. Ya. Jadi baik masuk surga, tidak baik masuk neraka. Saya kira demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Intinya adalah sadarkan diri kita bahwa kita ini ruh dan jasad. Perjalanan ruh sangat panjang sekali sampai ke dalam surga nanti insyaallah. Hadanallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.